Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabudin Iqbal, kelas B1 Prodi Teknik Elektro tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran yang berjudul Kekuatan Akidah Seorang Mukmin. Membangun sesuatu kekuatan akidah di tengah restorasi karakter bangsa adalah sangat urgent. Sebab tanpa akidah yang kuat, kokoh dan handal, maka tidak ada semangat dalam menjalankan setiap aktivitas ibadah. Tanpa ibadah yang baik dan benar, maka tidak akan terbentuk karakter anak bangsa yang baik pula. Hanya dengan kekuatan akidah yang benar dan kokoh, seseorang anak bangsa akan dapat menangkis dan membendung gempuran arus negatif yang ditimbulkan oleh teknologi dan globalisasi modern, yang semakin hari semakin memprihatinkan. Sebagian besar anak bangsa yang telah banyak menyimpang dari fitrahnya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu upaya serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak untuk membangun kekuatan masyarakat akidah di tengah restorasi karakter bangsa. Maka dari itu, untuk membangun kekuatan akidah diperlukan 7 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kuwatul akidah atau kekuatan akidah. Membangun kekuatan akidah ada hal yang paling penting yang harus pertama kali dilakukan. Mengapa akidah menjadi dasar dari semuanya? Tanpa akidah yang kuat, maka tidak ada semangat dalam menjalankan ibadah. Tanpa ibadah yang baik, maka tidak akan terbentuk akhlak yang baik. Ketika akidah sudah kokoh, maka ibadah dan akhlak akan ikut menjadi baik. Yang kedua adalah kuwatul ibadah atau kekuatan ibadah. Membangun kekuatan ibadah ialah langkah kedua setelah kekuatan akidah dibangun. Ibadah ialah manifestasi konkret dari akidah. Ketika akidah tempatnya di hati, maka ibadah ialah perbuatan yang menjadi cerminan hati. Memperkokoh ibadah ialah menjadikan ibadah tidak hanya sebagai rutinitas dan ritual semata, serangkaian gerakan dan bacaan yang sudah di luar kepala, yang akhirnya dilaksanakan tanpa nyawa, bahkan dikerjakan di waktu dan tenaga sisa. Ibadah juga tidak terbatas pada gerakan dan bacaan saja. Setiap aktivitas baik dapat menjadi ibadah selama diniatkan. Yang ketiga adalah kuwatul ilmi, kekuatan ilmi. Kalau kita ingin maju, baik dalam usaha, karir ataupun hal lainnya, maka mau tak mau harus dengan ilmu. Kalau saat ini umat Islam dahulu bangga dengan jumlah atau populasinya, itu sah-sah saja. Namun kalau bicara mengenai kuwatul ilmu, kita harus jujur menjawab bahwa umat Islam masih kalah dibandingkan dengan non-muslim. Saudi Arabia yang dilimpahi kekayaan minyak yang luar biasa, teknologi pengelolaan minyaknya masih dikuasai Amerika. Begitu pula arsitektur Masjid Madinah ditangani oleh orang Prancis. Yang keempat adalah kuwatul akhlak atau kekuatan akhlak. Kaum kafir Quraisy yang memusuhi Islam akhirnya tertarik masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam berdakwah, Nabi tidak pernah berbohong, berkhianat dan sikap buruk lainnya. Pada hakikatnya, misi utama Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Contoh sederhana akhlak mulia ialah menepati janji, berkata tidak dusta, berkata menyenangkan orang lain, walaupun dalam mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Islam sesungguhnya amatlah cantik, indah dan sesuai fitrah manusia, seandainya diimplementasikan secara menyeluruh. Yang kelima adalah kuwatul ukhuwah, kekuatan ukhuwah. Kesatuan ukhuwah menjadi daftar selanjutnya dari hal yang harus dilakukan. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok-kelompok muslim, maka ukhuwah telah terganggu. Celah inilah yang digunakan oleh pihak-pihak yang membenci untuk menghancurkan Islam. Yang keenam adalah kuwatul saqafah atau kekuatan peradaban. Selanjutnya ialah membangun kekuatan peradaban atau budaya. Peradaban ialah produk dari sebuah masyarakat yang memiliki sistem, nilai, dan sistem perilaku tertentu. Maka peradaban yang baik hanya dapat dilahirkan dari suatu masyarakat yang baik. Salah satu caranya ialah dengan merestorasikan semua kepada Al-Quran dan hadis, di mana seluruh sistem ini, etika dan tata cara dalam kehidupan baik diatur dengan apik. Dan yang terakhir adalah kuwatul iktisodiyah atau kekokohan perekonomian. Sebuah sistem masyarakat
yang memiliki peradaban yang luhur harus didukung dengan sistem perekonomian yang kokoh. Uang memang segalanya, tetapi kita tidak bisa melakukan segalanya tanpa uang. Perekonomian yang kokoh ialah perekonomian yang mampu mengangkat semua elemen masyarakat, tidak hanya kalangan orang-orang konglomerat saja. Yang terjadi di Indonesia sekarang, daya beli sebagian kecil masyarakat berkali-kali lipat dari sebagian masyarakat lain yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Maka menjadi suatu hal yang aneh ketika Indonesia disebut-sebut sebagai negara miskin. Namun, mobil-mobil mewah semakin banyak berkeliaran di jalanan. Disebut miskin tapi gadget dan barang mewah lainnya, bak kacang goreng, laku terjual. Tapi di sisi kota lain, justru semakin banyak orang yang harus tinggal di kolong jembatan. Bahkan tidak sedikit yang harus berpindah-pindah bersama gerobaknya, karena gerobaklah satu-satunya barang mewah yang mereka punya. Indonesia tidak miskin, justru sangat kaya, namun ketidakrataanlah yang menjadikannya miring sebelah. Dengan membangun ekonomi yang kokoh, kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi dengan baik, sehingga lebih fokus beribadah dan beragama. Saya kira cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.